Tuhan yang dahsyat. Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Developing the Gift. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it, develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan, untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussels, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada, Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa saudara bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan, tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi. Tetapi that's God. Receive it, because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name, amen. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Shalom saudara dan saya ada karena penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Boleh saya lihat jempol ya, ibu cari saudara angkat. Yang dipelihara Tuhan siapa? Katakan saya. Haleluya.
Kita bersyukur hidup kita diberkati sampai hari ini. Dan berkat itu bukan hanya berkat jasmani atau materi, tapi lebih-lebih berkat rohani dalam setiap hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita. Kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sungguh amat ajaib dalam hidup kami. Tidak seperti yang kami pikirkan, bahkan apa yang tidak kami duga, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Dan semuanya Tuhan lakukan supaya hidup kami warga kerajaan Allah ini, kami boleh menyenangkan Tuhan dan melayani Engkau seumur hidup kami dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati memberkati bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Kami lepaskan juga shalom untuk Kabupaten Jember. Damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah-limpah atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan, pemerintahannya diurapi oleh Tuhan. Kebijaksanaan dan roh yang takut akan Allah melimpah dalam setiap kehidupan para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang terendah Tuhan. Dan juga melalui Bapak Bupati sampai ke jajaran yang terendah. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hidup di bangsa dan di kota ini limpah dengan susu dan madunya. Kami percaya kota ini, bangsa ini diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, memberkati Pastor Timotius dan istri, Pastor Ishak Latif dan istri, Pastor Benny Kristanto dengan istri. Kami percaya hamba-hambamu terus Engkau naungi dengan kasih sayang Tuhan, menjaga dan melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, memakai hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam rencana Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa yang diperlengkapi, ada banyak jiwa-jiwa yang dipakai oleh Tuhan melalui kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini melalui ibadah ini Tuhan. Inilah rasa syukur kami di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Kami membawa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami tetap berkata, kami tidak akan bisa berjalan dan melangkah tanpa Engkau menyertai setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami dedikasikan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
segalanya bagi. Terima kasih Kau selalu hadir dalam hidup kami. Oh, di hidupku yang terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan lebih dari semua yang kami perlukan. Penyertaan-Mu segala-galanya buat kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh kami bersyukur. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu lewat pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan dari hatimu, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, haleluya. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Sungguh hanya karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatanku, bukan karena kekuatan, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu
rasa banggamu kepada Dia. Haleluya. Habis-habisnya rahmat-Mu, Yesus. Ku percaya anugerah-Mu memampukan kami. Ya Yesus, Kau yang membuatkan kami. Haleluya. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Semua karena-Mu, semua untuk-Mu, semua dari-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Yesus yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya anugerah-Mu limpah atas kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Nyanyikan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, pasti cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukup bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu sangat cukup bagiku, cukuplah bagiku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih. Besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sore-sore haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja segala raja. Sumber anugerah itu yang melimpah dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sebab itu kami bersyukur. Naikkan syukur. Ku tak akan berhenti
ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Mari lebih lagi bersyukur, katakan takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya haleluya, hanya untuk Tuhan selama-lamanya yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanyalah Tuhan. Mari semua bertepuk tangan bagi Allah. Kekuatanku hanya ada di dalam Dia. Haleluya. Oh, oh. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, bukan kepada yang lain Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sing. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Tuhan kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota waktu nikmat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersorak-sorai bagi nama Yesus, nama yang menjadi kota perlindungan. Haleluya. Penyertaan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Semua katakan tidak ada. Tidak ada. Dan disertai Tuhan, mari bersyukur kepada Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi buat Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dan kasih setiamu itu pula yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun lewati lembah, lewati musim hidup dalam hidup kami percaya Engkau setia Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tetap setia, tetap mengasihi, walaupun lewati lembah air mata. Kami percaya Tuhan ganti dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, mengiring-Mu terus Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Hanya janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan terus ku pegang teguh, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, ya Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, haleluya. Yes, Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan.
Ini pernyataan iman hati kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh melayani Raja di atas segala Raja. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar dalam perenungan kami sungguh menemukan kebaikan Tuhan. Menemukan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin melayani setia lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyimak firman-Mu. Mari kita yang siap katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, beri tepuk tangan sekali lagi untuk dia memuji luar biasa. Ibu-ibu yang sudah melayani kita, shalom. Saya juga mau menyapa jemaat yang berada di mana saja saudara berada yang mengikuti ibadah online dan nanti sore ya. Oke. Kami masih tetap mengundang Bapak Ibu yang online untuk hadir bersama kami di tempat ini. Karena di sini juga masih terjadi prokes kok. Jemaat masih mengenakan masker, kursi-kursi juga masih berjarak dan kita semua sehat. Puji Tuhan. Kenapa sih? Karena gereja Tuhan itu bukan gedung ini, tapi adalah hidup kita, ya. Dan kita buka dalam Kisah Para Rasul. Waduh, sinyalnya tidak kuat. Itu. Di dalam Kisah Para Rasul, ya. Ini adalah gereja mula-mula. Mari kita simak bersama, itu adalah kehidupan di masa awal-awal gereja. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan itulah gereja yang mula-mula. Nah, kalau saudara baca di buku-buku tentang gereja, saudara akan temukan ada 5 tugas gereja ini. Ya, ada kerigma, itu adalah tugas pewartaan Injil, ada diakonia, ada liturgia, yang mana ini? Aku nggak pernah pakai ini. Ada koinonia, ada liturgia dan ada martiria. Nah, dari sana kita dapat istilah martir ya. Stefanus adalah martir yang pertama. Jadi martir itu bukan hal yang baru dalam gereja, tapi itu adalah bagian dari gereja. Dan gereja Tuhan, kalau nggak ada 5 ini, nggak bisa dinamakan gereja. Harus ada gereja, ada 5 tugas ini yang kita kerjakan. Dan kalau saudara, Bapak Ibu yang beribadah di luar, ya, karena kita sudah berlalu kan COVID-nya, kita susah untuk mendapatkan koinonia, ya kan? Kita bersekutu hanya di dalam secara Zoom, secara YouTube ataupun melalui media massa yang lain, kita nggak bisa memperhatikan saudara, kita nggak bisa saling mengenal, nggak bisa saling memperhatikan. Jadi saya masih mengundang dari Bapak Ibu yang beribadah masih secara online untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini. Dan juga bagi saudara-saudara yang belum bergabung sama Kingdom Community, ya, kita bisa berkomsel bersama. Itu kita lebih dekat lagi dalam berkoinonia. Kita bisa saling memperhatikan,
kita bisa saling mendoakan, bisa saling melayani kan, kita bisa melakukan diakonia untuk melayani satu sama lain, kita bersekutu satu sama lain, dan kita juga bisa saling bersaksi satu sama lain untuk menguatkan iman kita. Dan yang kalau belum tahu, silakan daftar ke Pak Adi Chandra. Silakan Pak Adi Chandra mungkin bangkit berdiri, mungkin dia belum tahu. Nah, ini namanya Pak Adi Chandra. Dia bisa ngurusi kakak saudara. Haleluya. Dan bulan Februari ini kan tadi dikatakan sudah yang terakhir ya. Bentar lagi kita masuk, 2 hari lagi kita masuk bulan Maret dan seterusnya. Dan tak terasa bulan depan kita akan masuk Jumat Agung dan Paskah. Nih panitianya sudah kebit-kebit ini, kemana nyiapkan ini, ada Paskah. Karena panitianya masih baru saudara. Ketua panitia kita sedang berada di, nggak tahu di mana itu, di Sumber Baru. Dia lagi melakukan tugas untuk mengajar karena beliau adalah kuliah di pedagogi ya. Masih di awal tahun ini mumpung saya masih punya waktu, kita bisa bersiar tema tahunan kita. Biar kita tahu apa sih rock ini. Kok tahunnya aja the year of empowering grace gitu kan. Tahun kasih karunia memberdayakan. Mau apa gitu loh. Kita mau apa dengan ajaran kita ini? Dasar Alkitabnya kita bisa lihat di itu adalah the year of empowering grace. Itu dasar Alkitabiahnya di 2 Timotius 1 ayat ke-6 dan 7. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah. Nanti yang kuning-kuning itu adalah tema sepanjang tahun kita untuk tiap triwulan. Kalau bahasa Indonesia mungkin enggak kelihatan. Tapi kalau bahasa Inggris ini. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift. Waduh, kok bisa jadi besar? Oh, dari sana. Ya. God gave you when I laid my hands on you. Enggak usah dibesarin, enggak apa-apa kali ya. Enggak kelihatan ya. Oh, agak gelap ya. Jadi for God has not given us spirit the fear of timidity, but of power, love, and self-discipline. Ya, ini Inggris cara Jember. Jadi maafkan, nggak ada logat-logat Inggrisnya. Jadi mengobarkan itu kalau dalam New Living Translation yang kita pakai dalam bahasa Inggrisnya itu adalah to fan into flames. Jadi kalau saudara ingat tukang sate itu ngipasi apinya itu untuk supaya tetap berkobar-kobar. Dan ini adalah tema kita untuk kuarter 1, kita masuk spiritual gift nanti Januari sampai Maret. Kemudian nanti bulan April, Mei, Jun kita masuk ke power, yaitu yang berikutnya itu. Kemudian berarti berikutnya adalah love dan self-discipline. Ini yang nanti kita akan dapatkan sepanjang tahun ini. Jadi jangan bolos ibadah ya. Kita akan nanti dapat pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan ini masih dalam tema yang ini. Dan saudara sudah tahu pasti. Adalah developing the gift. Mengembangkan kasih karunia atau mengembangkan karunia. Kalau dalam satu perikop ini kita bisa memahami lebih jelas ya. Dikatakan itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu ayat tema kita. Dan yang berikutnya adalah jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi
kalau berbicara nggak boleh ngawur, nggak boleh asal-asalan ya, dikatakan seperti menyampaikan firman Allah. Dan saudara tahu ini belajarnya dari malam sampai tengah malam. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, saya katakan semua hamba-hamba Tuhan, jangan dan bilang, saya orang biasa, saya orang awam. Saya ingat ada hamba Tuhan yang bilang, jangan bilang awam ya, awam itu jelek loh. Loh, apa artinya? Awam itu bahasa asalnya adalah idiotes. Dan tidak ada saudara yang bilang dikatakan idiot kan? Karena itu jangan bilang awam. Katakan, saya hamba Tuhan. Ya, jangan mau dibilang awam, idiot saudara nanti. Jadi biarlah kita akan pergunakan semua hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ada sebuah cerita, ada 2 bibit yang berada di ladang, ya. Ada 2 bibit. Yang satu bilang, aku kepingin tumbuh besar, ya. Terus akarku masuk ke dalam dan sampai tunasku keluar dan bertumbuh jadi tinggi. Aku ingin merasakan embun. Aku ingin merasakan sinar matahari yang hangat. Dan memang dia akhirnya bertumbuh, ya. Dia bertumbuh makin tinggi, makin menjulang. Tapi bibit yang kedua, karena dia punya banyak kekhawatiran, ya. Ini adalah saya bilang overthinking kayak gitu. Dia bilang, aku ini takut kalau aku masuk dalam tanah, akarku di dalam tanah itu loh gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam tanah itu. Dan kalau nanti aku tumbuh keluar juga, ketika aku tumbuh, keindahan tunasku bisa hilang karena kering kena matahari dan pasti ada banyak hewan-hewan yang makan siput, yang makan tunasku. Dan nanti kok semakin tumbuh tinggi, ganti anak-anak yang akan cabut aku untuk dipakai mainan gitu kan. Jadi bibit yang kedua bilang, lebih baik aku diam aja, aku tunggu sampai nanti semuanya aman, jadi aku bisa masuk ke dalam tanah, aku bisa tumbuh, aku bisa tinggi kalau semuanya aman. Dan apa yang terjadi? Yang bibit pertama tadi kita tahu ya, dia tumbuh dan dengan baik, dan bibit kedua masih menunggu, dan tidak lama kemudian datanglah ayam. Dia mengais-ngais tanah di situ, dia nemu bibit itu dan dicaplok. Akhirnya hilang, dia enggak berguna. Dia cuma jadi bibit saja yang enggak pernah bertumbuh jadi besar. Jadi mari melalui kisah ini kita bisa lihat, baiklah kita melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan karena 1 Korintus bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kok mati? Nah, itu di ayat 11 itu loh. Tujuannya dari semua itu adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Segaris dengan perkataan firman 1 Korintus 6 ayat 20 ini. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan cuma nunggu saudara. Kalau nunggu, hati-hati nanti dipatok ayam. Dan sama-sama hilang tanpa berguna. Dan pagi hari ini kita sudah banyak mendengar ya, 3 minggu berturut-turut kita mendengar tentang tema yang sama. Kita masih di dalam tema yang sama sih, tema besar kita. Nah, saya akan mengajak saudara bahaya melayani. Apa itu bahaya melayani? Saudara mungkin berpikir, loh Pak, tadi katanya disuruh melayani, katanya diajak melayani. Kok sekarang ditakut-takuti toh Pak? Ada bahaya melayani. Tapi itu ada syaratnya. Kalau tanpa penguasaan diri, ya, seperti yang
dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sudah disampaikan di minggu pertama, Pak Benny bilang, kita harus sadar waktu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu dalam perikop itu, yang pertama adalah kuasailah dirimu. Itu yang membuat kita terbebas dari bahaya untuk melayani. Dikatakan di situ menguasai diri itu pakai istilah dari King James adalah sober. Sober itu artinya tidak mabuk. Ya. Mari kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya melayani ini? Saya buka cerita ini di Hakim-Hakim pasal 13. Saudara bisa tebak saya menceritakan tentang siapa. Pada waktu itu ada seorang dari Zora. Ayat kedua ya, ayat 1 enggak saya baca. Dari keturunan orang Dan. Namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian, memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tahu ya siapa yang saya maksud ini? Simpson. 100 berarti. Lulus, sekolah minggunya lulus Pak Johan ya. Puji Tuhan. Nah, memang kita butuh bapak-bapak yang ngerti kebenaran firman. Nah, kalau dia tidak ngerti, cerita kepada Ruben, kepada anaknya gimana? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, belajar firman. Supaya mengerti. Kalau enggak gitu, kita tiap minggu sudah berdoa, mendoakan anak-anak, untuk mereka semakin paham, semakin mengerti di dalam Tuhan, tapi papa mamanya di rumah selama 6 hari lebih, enggak pernah cerita tentang kebenaran firman, enggak pernah berbagi cerita tentang kebenaran Alkitab kepada anak-anak. Ya gimana? Cuma diajar, enggak tahu berapa, paling 10 menit, 20 menit ya di Rocky itu. Sementara mereka hidupnya kan enggak cuma setiap minggu, mereka hidup setiap hari bersama Bapak Ibu. Jadi tanggung jawabnya siapa yang lebih tanggung jawab? Bukan kakak Rocky ya, maaf, tapi Bapak Ibunya. Jadi kalau ada apa-apa, lu anakku sudah tak sekolah minggu kan kok ya masih nakal, masih tidak ngerti apa-apa. Oh ya Bapak Ibunya gimana loh, ya. Ini yang terjadi. Salah neken ya. Nah, ini akhirnya pada ayat 24 dikatakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ya, dari seorang yang mandul, kemudian malaikat Tuhan datang, berfirman, memberi janji untuk akan punya anak, tapi konsekuensinya adalah peliharalah dirimu. Jangan minum anggur, ya. Itu bukan bicara urusan yang jasmani, ini memang perjanjian lama banyak urusan jasmani, minum anggur atau apa gitu, tapi di perjanjian baru kita mengerti itu adalah gambaran-gambaran kita bahwa memelihara diri itu adalah tadi yang di 1 Petrus itu adalah menguasai diri dan akibatnya dia mendapatkan anak laki-laki yang bernama Simpson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan berkati dia. Pasti sebagai orang tua senang ya. Saya kalau jadi Manoah dan istrinya juga senang. Tidak punya anak begitu lama, kemudian Tuhan janji kasih anak dan Tuhan memberkati dia. Ya, siapa bapak yang rindu anaknya diberkati Tuhan? Oh, puji Tuhan. Yang di rumah juga saya melihat tangan-tangan yang diangkat, kalau pasti seorang ayah, seorang ibu senang anaknya diberkati Tuhan.
Saya juga sebagai seorang ayah punya 2 orang putra yang sekarang sudah menginjak dewasa, yang satu hampir 21 tahun, yang kecil, yang besar udah hampir 23 tahun. Dan saya melihat kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena usaha saya sendiri atau usaha istri saya, tapi sungguh-sungguh campur tangan Tuhan. Jadi seperti saya bilang tadi, bukan berarti kalau Bapak Ibu sudah mengajar dengan baik, pasti hasilnya jadi baik. Kalau enggak ada Tuhan, enggak mungkin. Itu ada campur tangan Tuhan luar biasa. Karena saya kalau bilang, ketika mereka sudah mulai SMP, kita enggak bisa ngawasi 24 jam. Kita enggak bisa jaga dia 24 jam. Kalau masih kecil-kecil di rumah, jangan pergi, ayo di luar ada bahaya segala macam. Kalau udah besar, enggak bisa. Mereka harus melakukan tugas, dia melakukan kewajibannya. Kalau mungkin yang sedang skripsi, kalau emang harus, anak saya cerita, ada temannya yang skripsi itu, dia harus masuk hutan, karena dia ngambil materi tentang satu desa yang pedalaman. Memang itu di daerahnya dia sih, di provinsi yang dia hidup. Tapi ya kita harus relakan dia masuk ke pedalaman, karena sudah kita ajarkan dari kecil bagaimana dia bersikap dengan orang-orang, bagaimana dia mengatasi permasalahan, bagaimana dia kalau mesti mengalami ini itu, pasti kita sudah ajar. Ya, tapi kalau lupa ngajar untuk itu, ya enggak tahulah, seperti itu. Kita lihat seorang Simpson sekarang. Tahu arti nama Simpson? Artinya sunlight, bukan sabun. Ya, dia cahaya matahari, sinar matahari. Jadi karena kita di Indonesia ada sabun sunlight ya. Ini kita lihat portofolio seorang Simpson. Pasti Alkitab enggak mencatat semua, tapi ini adalah sebagian. Lalu pergilah Simpson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu, karena dia diberkati Tuhan, berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simpson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Ya. Kok saudara punya anak seperti ini, apa yang terjadi kira-kira? Saya yakin Simpson bukan badannya gede kayak Arnold Schwarzenegger atau kayak petinju kelas berat gitu, enggak sebesar itulah. Tapi karena berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga dia bisa mencabik singa, ya, singa muda loh, bukan singa tua yang mau mati, tapi singa muda dicabik seperti anak kambing. Ya. Kalau Bapak Ibu yang ibu-ibu khususnya, saya nggak tahu kalau ketika membersihkan ayam atau daging sapi gitu, berat nggak merobek karkas itu? Kalau nggak pakai pisau, pasti berat loh. Ya, apalagi ini singa dan dikatakan seperti mencabik anak kambing. Betapa orang ini kuatnya. Kalau hari ini orang ini masih ada, mungkin dia juara MMA, enggak tahu sampai berapa puluh tahun gitu. Itu yang pertama, betapa kuatnya dia. Isinya tentang kekuatan dan kekuatan Simpson ini. Yang ke ayat 19 dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah, lagi-lagi selalu diawali dengan berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi kita tahu Simpson bukan karena kekuatannya sendiri, tapi berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan hari ini di perjanjian baru, saudara saya ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi berkuasalah Roh Kudus di dalam kita dan kita akan bertindak. Ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Ya kan? Di tower 30 orang ini kan juga bukan hal yang remeh kan? Bisa membunuh 30 orang tanpa senjata ini. Kalau saudara lihat film Rambo, dia kan pakai M16. Jadi dia bisa membunuh banyak orang. Yang berikutnya, di pasal 15, hakim-hakim masih.
Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Ini 300 saudara, bukan 3 ekor loh. Kita nangkap anjing hutan aja, kalau satu aja mungkin setengah mati. Tapi Simson dikatakan ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Jadi tiap 2 ekor tuh diikat ekornya, dikasih obor, kemudian dilepas ke kebun orang Filistin sehingga terjadi kebakaran. Ya, ini kekuatan lagi. Kemudian berikutnya, dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Pukulan yang meremukkan tulang itu saya nggak tahu seberapa kekuatannya. Karena dalam sejarahnya Mike Tyson pun nggak sampai meremukkan tulang musuh-musuhnya. KO iya, tapi nggak sampai tulangnya remuk. Saya nggak tahu Pak Adi ini yang di bela diri, apakah pernah dalam pertandingan komite itu sampai remuk tulang-tulang musuhnya? Ya bahaya, kita bisa dipenjara itu. Gitu kan Pak Fardi ya? Kan nggak ada sampai remuk tulangnya ya. Patah tulang mungkin ada ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah lagi-lagi dia membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. 1000 orang. Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Jadi ini yang dilakukan Simson. Apalagi ini yang saya mencatat hanya 6 aja. Kemudian di berikutnya, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya lah. Semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya bukan turun ke gunung, puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi ini ketika Simson dikepung, kota itu biasanya punya pintu gerbang ditutup supaya Simson tidak keluar, supaya bisa gampang ditangkap. Tapi tengah malam dia mencabut. Jadi kalau kita diajarkan, kalau satu pintu tertutup, kita cari pintu yang lain. Kita kalau ada satu pintu tertutup, kita cari pintu yang lain. Ya. Tapi kalau Simson nggak ada ceritanya cari pintu yang lain. Kita cabut pintunya dan kita bawa pergi. Itu. Ini adalah seorang Simson. Setidaknya ada 6 tadi hal-hal yang dahsyat yang Simson bikin. Ya. Tetapi kita tahu bagaimana Simson harus mengakhiri hidupnya. Kenapa saya bilang ada lagi pasti yang tidak tercatat? Karena Simson menjadi hakim 20 tahun di kalangan orang Israel. Jadi menjadi pemimpin, hakim itu pemimpin. 20 tahun pasti dia banyak melakukan hal-hal besar yang berkaitan dengan kekuatannya, berkaitan dengan tadi berkuasalah roh Tuhan, berkuasalah roh Tuhan. Tapi kita melihat, kalau tadi kita lihat Manoah yang dengan penguasaan dirinya menghasilkan Simson. Sekarang Simson yang tidak menguasai dirinya, ini karena Simson ini, kalau saudara baca ceritanya, nanti saudara bisa baca di rumah di kitab Hakim-Hakim, dia memperistri orang asing, orang Filistin. Kemudian dia juga bersundal dengan perempuan sundal. Dan yang ketiga dengan Delilah, itu yang terkenal. Sampai ada lagunya, diciptakan lagunya. Dan dengan Delilah akhirnya dia bisa ditaklukkan karena diketahui apa rahasianya. Itu karena Simson nggak bisa menguasai dirinya. Simson dia sudah dapat kasih karunia, dapat karunia yang luar biasa. Bahkan tadi Pak Arifin cerita tentang skill ya, tadi skill untuk membuat perhiasan, membuat bait suci. Tapi yang ini sungguh-sungguh tenaga yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Dan sampai kapanpun saudara nggak akan bisa dapati
orang seperti Simson ini. Sesuatu yang sangat-sangat hebat. Ya, itu saja ketika dia tidak menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, ini perkataan terakhirnya. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Saudara bayangkan apa sih kalau dia bilang seperti ini? Berarti dia seperti seorang pembom bunuh diri gitu kan. Tapi dia nggak pakai bom diaman itu. Biarlah aku mati. Itu kan orang putus asa kan. Kalau saudara lihat dalam berita-berita orang yang melakukan suicide bomb, itu adalah orang yang nggak punya pikiran lain. Sudah dicuci otaknya atau bagaimanapun. Dan dia pokoknya, ya sudah, pokoknya aku mati. Dan dia enggak tahu, kalau Simson tahu, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Ketika itu Simson sudah ditangkap dan matanya dicungkil sampai buta. Dan orang yang gagah perkasa yang besar ini dijadikan pelawak. Dipanggil untuk melawak di pestanya orang Filistin, pesta kemenangannya. Dan dikatakan di situ dalam pesta itu yang hadir kira-kira 3.000 orang. Dan sehingga Simson mengatakan, kalau aku bisa merobohkan ini pilar, zaman dulu kan pakai pilar-pilar besar itu, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Dan yang terjadi adalah ini yang dilakukan. Itu dari ayat pasal 16 ayat 30 dikatakan, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya. Kita melihat bagaimana seorang Simson yang besar, yang luar biasa ini, ketika dia enggak menguasai diri, berbahaya. Dia mati dengan, ya mungkin bisa dibilang pahlawan, tapi pasti Tuhan enggak menginginkan seperti ini. Pasti dia, yang Tuhan inginkan adalah Simson bisa membebaskan orang Israel dari cengkeraman orang Filistin. Masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Karena dengan kekuatan seperti itu, istilahnya dia enggak bisa mati lah ibaratnya. Dia enggak akan terkalahkan. Mau musuh berapa orang pun enggak akan terkalahkan. Karena ketika lawan singa aja, yang notabene besarnya singa di zaman itu, singa liar enggak mungkin kecil-kecil ya. Singa itu besar sekali dan raungannya atau aumanya itu sangat menakutkan. Tapi bagi Simson, dia cuma seperti anak kambing. Cuma seperti anak kambing. Dan bagaimana kita bayangkan besarnya Simson. Ini adalah cerita yang menyenangkan untuk diceritakan kepada anak-anak kita yang masih kecil, khususnya kalau punya anak yang laki-laki cowok ya. Bagaimana kekuatan, dia pasti membayangkan, aku Simson yang kuat. Ya, bersama Tuhan, anak-anak kita akan kuat. Bersama Tuhan dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kita pasti zaman sekarang kita enggak, anak kita bukan Simson. Tapi kita tahu anak kita dalam didikan kita, dia akan jadi orang yang lebih besar dari Simson. Karena Simson akhirnya mati cuma bisa membunuh berarti sekitar 3.000 dan sebelumnya 1.000, sebelumnya 30. Enggak lebih dari 5.000. Tapi kalau saudara bisa mendidik anak saudara dengan baik, dia menjadi pemimpin atas bangsa Indonesia, kita ini 270 juta. Dia jauh lebih besar dari Simson pasti. Dan saya tidak perpanjangkan sharing saya pagi hari ini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Simson? Kita harus tahu, ketika menguasai diri itu ada dalam kehidupan kita, kita akan dapat melayani dan jadi berkat. Tapi yang pertama adalah sadari, bagaimana sih kita bisa menguasai diri kalau kita menghargai karunia. Tadi Manoah atau
atau istrinya dikasih tahu Tuhan, peliharalah dirimu. Kalau dia enggak peduli dengan perkataan malaikat itu, dia enggak akan lakukan. Ya sudahlah, pokoknya makan aja. Karena di zaman itu adalah zaman yang sangat-sangat buruk. Israel dalam sejarahnya selalu jatuh ke dalam dosa, Dan Tuhan dalam kasih karunia-Nya, karena perjanjiannya dengan Abraham, perjanjiannya dengan Ishak, dengan Yakub, dia selalu mengangkat Israel. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Ya. Tuhan pasti sayang saudara kok. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, ketika saudara menyerahkan hidup saudara pada Tuhan, Tuhan cinta saudara. Tuhan gak akan biarkan saudara sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan selalu angkat saudara. Tetapi bagian kita adalah menguasai diri sendiri. Menguasai, karena itu kan susah. Kan kita tidak bisa bilang, Tuhan kuasai diriku. Lah gimana nguasainya? Apa kita disuruh ikat? Kan bukan begitu. Yang bisa adalah kita sendiri. Menguasai diri sendiri adalah kunci awal dalam melayani agar menjadi berkat dan tidak membahayakan diri. Ya. Jadi melayani itu sangat perlu penguasaan diri. Supaya pelayanan kita sungguh-sungguh menjadi berkat, tidak berbahaya. Jadi jangan takut melayani ya. Sekalipun saya tadi memberi judul bahaya melayani, tapi ternyata cuma gitu kok kuncinya. Menguasai diri sendiri. Katakan pada kiri kanan, aku menguasai diriku sendiri. Kamu juga, ya. Ya. Tapi memang mudah dikatakan, menguasai diri sendiri, mudah. Tapi ternyata betapa kita juga masih berjuang. Bagaimana sih menguasai diri sendiri itu? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Mundur. Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita? Mengendalikan diri kita. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak kenal kebenaran firman, nggak ada yang nuntun kita untuk bagaimana kita bisa menguasai diri sendiri. Yang ada kita seperti Simpson. Simpson jatuh karena berkali-kali karena wanita. Karena dia tidak menguasai dirinya. Dia menganggap dirinya kuat, dirinya nggak terkalahkan. Dan pasti yang dia lakukan aman. Pasti yang dia lakukan nggak ada bahaya yang akan mengganggu dia, nggak ada bahaya yang akan membahayakan dia. Tapi kita tahu di akhir hidupnya Simpson mati bukan seperti seorang pahlawan, ya kan? Dia mati seperti seorang yang putus asa dan dia bunuh diri bersama orang-orang yang Filistin yang berpesta di waktu itu. Bayangkan kalau dia masih hidup, mungkin dia nggak cuma melayani 20 tahun, mungkin bisa 30 tahun, 40 tahun, mungkin bahkan lebih, karena kekuatannya itu berasal dari Tuhan. Jadi pagi hari ini dari sharing firman yang singkat ini, biarlah kita merenungkan hidup kita. Apa kita sudah menguasai diri? Saya panggil tim pemuji untuk naik ke atas panggung. Ya, biarlah kita menguasai diri kita, menguasai hidup kita, untuk bersama-sama kita boleh mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang siap untuk melayani Tuhan? Puji Tuhan. Semuanya siap melayani Tuhan. Siap menguasai diri? Amin. Mari kita naikkan pujian dan saudara bisa merenungkan kebenaran firman ini. Melayani, mengasihi-Mu. Ini janji kami Tuhan. Seumur hidupku
Mari bangkit berdiri. Katakan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai janji saudara, bukan kepada saya, bukan kepada siapapun, tapi adalah kepada Tuhan. Hidup kami, karena kami tahu banyak karunia Tuhan beri dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh berdaya guna untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kami sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus. Kalau tidak ada pengorbanan Kristus, sia-sialah iman percaya kami. Dan kami hidup tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Tapi karena kasih Kristus, karena pengorbanan Kristus yang ada dalam hidup kami, kami adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan seumur hidup kami. Untuk itu Tuhan, urapi kami. Urapi jemaat-Mu, urapi umat-Mu Tuhan. Biar mereka boleh menguasai diri. Mereka boleh dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus pagi hari ini. Ya rana patasi kira rara rara manatasi kara rara. Ya rana manatasi kira rara mana. Rindukan saudara untuk dipenuhi Roh Kudus, supaya kehidupan saudara sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Dan ketika saudara melayani dalam apapun, tidak berbahaya bagi kehidupan saudara. Saudara tidak gampang jatuh dalam dosa. Saudara tidak gampang dijatuhkan. Karena saudara memiliki kasih karunia, memiliki Roh Allah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami boleh semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, memahami jalan-jalan firman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saya Aaron akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk menjaga kesehatan kita. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dan diperlengkapi dalam ibadah MWM pada hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 18.00 bertempat di Forum Gunung Batu, Blok D12, Jember. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam komunitas kerajaan atau KK untuk bergabung dalam komunitas kerajaan. Dalam komunitas kita bertumbuh bersama dan saling memperlengkapi di dalam Tuhan. KK dilakukan secara on-site dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut,
mengenai KK, dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 523 61. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 di Aula House Musik, Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini, persembahan umum atau Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan pembangunan atau Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0249 100 244. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu keluar. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Darren, Gavriel, dan juga kepada saudari Naila, nama yang sudah saya sebutkan. Minta dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kami menyambut saudara sebagai keluarga dalam kerajaan Allah. Mari semua bertepuk tangan, kita sambut mereka sebagai bagian dalam keluarga. Welcome to the kingdom. Mari kita tepuk tangan untuk anak-anak raja yang luar biasa. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Oke, aku anak raja. Oh yeah. Aku anak raja. 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 Oke. Aku anak raja. Aku anak raja. Oke, silakan orang tua bisa berdoa terlebih dahulu. Berkati anak-anakmu. Percaya bahwa setiap doa yang sudah naikkan itu akan jadi dalam hidup mereka. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kita topang anak-anak hebat ini. Terima kasih Bapak, bersama dengan orang tua, kami mengangkat tangan kami, menopang anak-anak kami, anak-anak hebat yang Tuhan titipkan untuk kami tumbuh kembangkan mereka Tuhan. Supaya mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang Tuhan. Sebab itu urapi anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkati dengan hikmat, diberkati dengan kesehatan. Bahkan di sekolah mereka diberkati dengan akal budi yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang menolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati masa depan mereka Tuhan. Kami percaya masa depan ada di dalam tangan Tuhan dan itu disediakan bagi setiap anak-anak kami. Kami berdoa biarlah setiap penyakit sampar, penyakit menular kami tolak, kami jauhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap rancangan-rancangan bahkan niat-niat orang jahat pun digagalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah ini yang terjadi buat anak-anak kami adalah rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati orang tua, biarlah hikmat Tuhan menolong mereka untuk boleh mendidik bersama-sama dengan gereja di tempat ini untuk menumbuh kembangkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat dan pengurapan buat anak-anak kami di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya berdoa buat kesembuhan saudara, tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Tuhan dalam Amsal berkata begini, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Tapi orang yang menguasai dirinya, dia melebihi orang yang merebut kota. Ya mungkin katanya orang menguasai diri itu lemah kelihatannya ya. Mau marah diumpat, dikasih senyum. Gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan dalam penguasaan diri itu ada kekuatan. Melebihi orang yang merebut kota. Tapi firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berkuasa atas diri kita. Amin. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita
untuk kita bisa menguasai diri. Tapi siapa yang ada dalam diri kita, itu yang menguasai hidup kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lupa, tepuk tangan dulu buat MBM. Ya, mari saya mengajak. MBM itu bukan perkumpulan ibu-ibu, saudaraku ya. MBM adalah Messianic Women Ministry, jadi wanita, gitu saudaraku ya. Mungkin yang muda ngomong, enggak, aku masih muda, belum menikah. Jangankan menikah, pacar aja belum, gitu saudaraku ya. Hai, gitu ya. Ya, karena di MWM ini semua wanita akan diperlengkapi. Kalau sudah menikah diperlengkapi menjadi istri. Kalau yang belum menikah supaya bisa melihat oh berarti harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu istri yang hebat gitu. Jadi mari para suami jangan didorong. Kasihan jatuh nanti ya gitu ya. Ajak motivasi, datang MBM gitu ya. Anak-anak di rumah siapa? Biar sama saya. Ya. Terus yang sudah punya cemewek gitu, kamu ikut MBM gitu ya. Tapi yang masih belum, dorong diri sendiri, jangan dorong jatuh nanti ya. Motivasi diri sendiri untuk datang. Enggak tiap minggu ya, setiap bulan setelah minggu keempat setiap hari Selasa gitu ya. Dan kenapa yang di atas kalau gitu ibu-ibu? Ya kalau yang muda itu banyak hal yang bisa dikerjakan gitu saja. Jadi mari kita sama-sama. Jadi bulan depan bapak-bapak jangan mau kalah. Bulan depan Maret jatahnya bapak-bapak yang di sini ya. Oke, ya, jangan kalah ya. Jatahnya bapak-bapak gitu. Anak-anak muda sudah bulan lalu ya. Anak-anak bapak-bapak bukan anak tua gitu saudara ya. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa buat kalau saudara ada yang sakit atau teman saudara, keluarga saudara yang sakit dan mereka tidak ada bersama dengan kita, saudara bisa mewakili mereka seperti Rasul Paulus Petrus dengan sapu tangannya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bukan karena sapu tangannya, tetapi karena kuasa Tuhan. Saudara bisa mengangkat tangan saudara ketika nanti saudara ketemu, saudara pulang, tumpangkan tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang sakit disembuhkan, amin. Saudara yang punya beban yang berat atau saudara punya teman, saudara pengen bahwa teman saudara dimerdekakan, dilepaskan dari beban yang berat ini, mari kita sama-sama berdoa. Saudara bisa mengangkat kedua tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, pagi hari ini. Buat setiap keluarga kami, saudara kami, bahkan diri kami sendiri. Kami yang sedang sakit. Kami mengangkat tangan kami dan meletakkan di tangannya di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Apapun sakitmu, apapun penyakitmu dalam nama Yesus. Engkau sembuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau yang memiliki beban yang berat, terima kekuatan yang dari surga turun atasmu. Engkau akan dimampukan melewati setiap langkah demi langkah. Tuhan yang mampukan. Engkau akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa kerajaan. Dan terimalah kesembuhan dan terimalah kekuatan yang dari surga. Di dalam anugerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makin antusias melayani Tuhan. Amin. Saya boleh dengar kata siap dari sisi sini yang siap melayani Tuhan. Kurang kedengaran. Yang semangat melayani Tuhan dari yang paling kanan. Yang tengah. Wah, yang sebelah kiri. Mari bangkit berdiri. Kasih tos kanan kiri saudara, katakan semangat melayani. Choir. Nah, semangat melayani. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Hari siap lebih lagi buat Tuhan di hariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Mari giliran kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, memberkati persembahan yang sudah ditabur di tempat ini. Kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.